membuka renungan kita dari Kitab Yohanes, pasalnya yang ke-13. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, di sana kita boleh melihat teladan guru surgawi kita, guru yang dikirim Allah, yang mana kalau kita lihat di sana cerita Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda melihat di sana, kita boleh buka Alkitab kita masing-masing dalam Yohanes pasalnya yang ke-13, biarlah kita boleh melihat secara pribadi. Di sana dikatakan bahwa sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau telah membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat sama seperti yang telah kuperbuat, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, pagi ini kita melihat teladan guru kita, yang mana sebelum ia memasuki begitu banyak penderitaan, pengorbanan, dia boleh duduk bersama-sama dengan murid-murid yang dikasihinya, dan dia tahu yang mana murid-murid yang sama juga pada waktu ia menderita, semuanya akan pergi meninggalkan dia. Tidak ada satupun yang akan bersama-sama dengannya dalam perjalanan memikul salibnya, dan semuanya berlari menyangkal dia, bahkan menjualnya. Dari murid-murid yang paling dekat dengan dia, pada akhirnya ada ya juga yang menyerahkan dirinya. Dan ia tahu, dan kita boleh melihat Bapak Ibu sahabat orang muda, teladan guru yang dikirim Allah, yang mana dalam perenungan kita di pagi ini, Tuhan memberikan kepada manusia yang terbaik, teladan guru yang memberikan pengajaran yang terbaik lewat sikap, kerendahan hatinya, bagaimana ketika ia harus menghadapi berbagai pergumulan, ia mengawali dengan kerendahan hati, dia membasuh kaki murid-muridnya. Pada saat yang sama, dia memberikan kesempatan bagi para murid-muridnya untuk
belajar terus-menerus, memberikan kesempatan, menyadarkan mereka. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, menyatakan bahwa ada yang tidak bersih, dia juga memberikan amaran pada murid-muridnya pada saat itu. Namun sangat disayangkan, para murid-murid yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, meluangkan banyak waktu dengan Tuhan, tidak menggunakan waktu benar-benar dengan Tuhan, dan bahkan meninggalkan Tuhan mereka, bahkan mengkhianati. Jadi, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, pagi ini kita diberikan teladan kerendahan hati, ada teladan membasuh kaki di sana, bagaimana Tuhan menunjukkan kerendahan hatinya, menunjukkan pengampunan, bahkan sebelum suatu kejahatan itu dilakukan, Tuhan telah menunjukkan pengampunan dan kasih-Nya lebih awal sebelum daripada hal-hal yang tidak kita lakukan yang tidak berkenan terjadi. Namun Tuhan sudah menunjukkan lebih awal bagaimana kasih-Nya bagi kita, memberikan amaran-amaran, teguran-teguran, dan pada akhirnya masih terus terjatuh juga. Namun atas kasih karunia Tuhan, bagaimana kita merespons juga menjadi sangat penting, sehingga di pagi ini, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, mungkin kita ada dalam pergumulan-pergumulan, mengampuni orang lain, bergumul dengan mungkin ada orang-orang yang menyakiti hati kita, atau juga kepahitan-kepahitan hidup, ada juga orang-orang yang mungkin mengeluarkan perkataan, bahkan yang menyakiti kita dalam taraf tertentu, yang mungkin pada saat ini masing-masing kita terus gumuli. Mari kita melihat kepada Tuhan Yesus sebelum ia sudah tahu bagaimana ia akan dihianati, dia akan ditinggalkan, namun ia tetap melayani orang-orang yang sangat ia kasihi, karena kasih jati tidak akan pernah berubah. Dan kita boleh melihat bagaimana teladan Tuhan Yesus menunjukkan karakternya. Jadi setiap perbuatan buruk daripada seseorang tidak akan merubah karakter Tuhan, yang mana akan selalu memberikan yang terbaik. Jadi kadang kalau kita secara manusiawi, kalau seseorang membalas hal-hal yang tidak berkenan atau tidak sesuai, maka kita akan lebih rentan untuk membalas juga atau memberikan eh, hal-hal yang tidak berkenan juga. Namun di pagi ini, lewat guru surgawi yang memberikan pengajaran bagi kita belajar langsung lewat praktek kehidupan yang Tuhan berikan. Mari jika kita menyebut Tuhan guru, mari kita juga sebagai murid bukan hanya mendengarkan sebagai pengetahuan, tapi juga mengikuti teladan Tuhan kita, praktek langsung, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Mari saat kita akan ada dalam tantangan, pergumulan, minta kerendahan hati daripada Tuhan, minta Tuhan selidiki apa yang harus diperbaiki, minta Tuhan bantu untuk berdamai mungkin dengan orang-orang yang sampai saat ini mungkin kita lukai, atau juga mungkin yang melukai kita. Mari minta pertolongan Tuhan. Sehingga di pagi ini, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, uh, Tuhan rindu untuk kita ada dalam, Ia datang untuk menunjukkan bagaimana manusia harus dididik supaya layak menjadi anak-anak Allah. Bagaimana mereka harus mempraktikkan prinsip-prinsip itu di bumi dan menghidupkan kehidupan seperti Kristus. Jadi ini prinsip-prinsip kerendahan hati, membasuh kaki. Saya tidak tahu bagaimana uh, perjamuan kudus di tempat Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, tapi kalau di kami sebelum ada dalam perjamuan kudus, kami juga mempraktikkan pembasuhan kaki, karena memang mengajarkan kita untuk merendahkan diri, untuk saling mengampuni satu dengan yang lain, menyadari bahwa kita semua berdosa dan memerlukan kasih satu dengan yang lain, dengan teladan Yesus. Dan inilah prinsip-prinsip yang Tuhan mau berikan bagi kita di pagi ini, bagaimana kita mau bersatu, bagaimana kita mau ada dalam persekutuan. Kalau kita menyimpan amarah, menyimpan emosi, bahkan dalam keluarga juga, belum kita berhubungan dengan orang lain di luar, dalam keluarga juga bahkan terkadang ada rasa sakit, menyakiti satu dengan yang lain, dan kadang kita tidak mengampuni juga di dalam keluarga bahkan. Sehingga di pagi ini kita melihat teladan Yesus lewat dia membasuh kaki daripada murid-muridnya, um,
dalam kebijaksanaan dunia juga mengajarkan pelajaran-pelajaran dunia yang diberikan, mengajarkan kita untuk berbuat baik. Namun melebihi daripada semua itu, kita menyadari kita tidak mampu, hanya kuasa Roh Allah yang kudus saja yang menyanggupan kita. Karena dalam perbuatan baik ada motif-motif yang tidak baik juga di dalamnya, ada keuntungan diri, ada kepentingan diri, sehingga ketika kita tidak dibalas dengan baik, kadang kita menjadi emosi, menjadi marah, dan juga membalas dengan tidak baik. Sehingga di pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mari kita gunakan standar Tuhan yang diberikan. Jangan sampai kita terjebak oleh pengajaran-pengajaran palsu, yang mana kita salah mengartikan tabiat Tuhan, bukan hanya bagi kita secara pribadi, hingga kita praktek juga salah kepada orang lain. Hingga di pagi ini, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, ada pertanyaan, renungkan lebih dalam. Padanya semua kemuliaan yang terwujud dalam refleksi jiwa-jiwa terbesar dan termulia di bumi. Jika orang yang terbesar dan termulia di antara umat manusia hanyalah cerminan dari Yesus, langkah nyata apa yang dapat saya ambil hari ini untuk mencerminkan Tuhan? Ya, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, di satu hari ini, apa yang dapat kita lakukan untuk mencerminkan Tuhan? Mungkin ada orang-orang yang perlu kita sapa atau juga dengan pertolongan Tuhan kita doakan. Mungkin ada orang-orang yang belum kita ampuni, atau juga ada kepahitan-kepahitan hidup yang kita masih pegang sehingga menghalangi kita daripada Tuhan, atau juga ada orang-orang yang kita sakiti. Mari dengan pertolongan Tuhan, kita minta Tuhan untuk menuntun kita, karena ini sangat perlu teladan Tuhan, bagaimana Ia membasuh kaki, Ia merendahkan diri, bahkan Yesus yang tidak salah, tidak ada kesalahan padanya, Ia mengawali dengan merendahkan diri bagi murid-muridnya. Apalagi kita yang manusia penuh dengan salah-salah ini, kenapa kita merasa diri terlalu sangat benar, sehingga kadang memandang orang-orang di sekeliling kita tidak benar, dan juga terkadang kita menyimpan amarah, menyimpan emosi, dan juga menyimpan sakit hati. Jadi pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, saya mengundang kita lewat teladan Tuhan Yesus. Kita sudah mendengar cerita pengorbanan Tuhan, dan sebelum Tuhan masuk dalam pengorbanan pun, Ia telah lebih dahulu mengampuni. Sebelum Ia terluka, Ia telah lebih dahulu mengampuni. Kita tidak sanggup, tapi di pagi ini, mari kita minta pertolongan Tuhan, sehingga dalam satu hari ini, mungkin ada orang-orang yang menyinggung kita, berkata-kata yang tidak berkenan, atau juga orang-orang menyakiti kita, atau juga ada banyak hal yang terjadi. Mari minta pertolongan Tuhan agar kita tidak membalas dengan cara manusia, dengan cara duniawi, tapi dengan pertolongan Tuhan lewat teladan guru ilahi di pagi ini, biarlah kita boleh membalas dengan kerendahan hati, mengasihi, dan juga melakukan yang terbaik bahkan bagi mereka yang menyakiti kita. Amin, puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, untuk teladan guru surgawi kita di pagi ini. Mari lebih menyelidiki Alkitab, belajar dari firman Tuhan, menyelidiki kembali Bapak Ibu dan sahabat orang muda secara pribadi dalam satu hari ini. Waktu-waktu peribadatan kita, mari kita selidiki lagi, kita melihat teladan Yesus, agar kita benar-benar diubahkan. Mungkin ini yang menjadi perenungan kita di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bawa perenungan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Untuk mengakhiri kita akan satu dalam doa. Dan untuk berdoa, saya mengundang kita kembali. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk teladan-Mu. Engkau adalah guru kami yang sudah menunjukkan kami, memberikan pengertian dan pengetahuan bagi kami, bahkan sudah menunjukkan teladan. Terkadang kami mungkin masih menyimpan kepahitan atau juga amarah, emosi. Kami juga masih menyimpan kebencian. Jika itu masih ada dalam hati kami, tolong bantu kami ya Tuhan. Dalam satu hari ini kami akan diperhadapkan dengan orang-orang lain yang rindu juga untuk melihat Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tidak mampu ya Tuhan, kami manusia lemah, tolong ampuni kami ya Tuhan, namun kami rindu untuk diubahkan. Dalam satu hari ini, biarlah kami ada dalam pertobatan,
Tuntun pimpin kami ya Tuhan, untuk kami dapat menjadi lebih tenang. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga dalam menghadapi hal-hal yang di luar kami yang tidak bisa kami kontrol, kami boleh dikendalikan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dalam menyikapinya Tuhan, kami boleh menjawab dengan lemah lembut. Kami juga boleh mengasihi orang-orang di sekeliling kami, yang mungkin berkata menyakiti hati kami, menyinggung kami, atau juga melakukan hal-hal yang menyakiti kami. Ajarlah kami dengan hikmat surga, sehingga ketika ada hal-hal yang tidak bisa kami kontrol, kami tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi bantu kami ya Tuhan, untuk kami mengendalikan diri kami, sehingga dengan kuasa Roh Kudus kami boleh menyaksikan Tuhan Yesus bagi orang lain, sehingga banyak orang di sekeliling kami yang dapat menyaksikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, dan mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk teladan guru surgawi kami di pagi ini. Tuntun pimpin kami dalam aktivitas kami satu hari ini, dalam ibadah yang akan kami lakukan, dalam pekerjaan-pekerjaan yang akan kami kerjakan. Biarlah berkat-berkat surga menuntun kami, dan biarlah dalam apapun yang kami lakukan, kami rindu ya Tuhan, untuk nama-Mu dimuliakan. Tuhan, dalam satu hari ini, ajarlah kami untuk terus menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali yang sudah sangat dekat, dan biarlah kehidupan kami diubahkan, semakin hari semakin dipulihkan lebih lagi, segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa untuk kesempatan indah, untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan terima kasih untuk kesanggupan dan kemenangan yang Tuhan Yesus telah berikan bagi kami semua. Ini pergumulan kami di pagi ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami berdoa, memohon, dan meminta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Terima kasih untuk persekutuan kita di pagi ini.